Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurwana Mutmainah. Di sini materi yang akan saya bawakan lagi yaitu tentang pendekatan kuantitatif. Nah, pendekatan kuantitatif pada dasarnya adalah upaya sistematis untuk mendeskripsikan gejala alam maupun sosial menggunakan angka-angka. Kata-kata ini berasal dari bahasa Latin kuantum yang berarti jumlah. Karena berorientasi pada angka, pendekatan ini mensyaratkan adanya pengukuran atau measurement terhadap ciri-ciri dari fenomena yang kita amati. Secara filosofis, metode ini berlandaskan pada paham positivisme. Gunanya adalah untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, mengumpulkan data dengan instrumen objektif, dan melakukan analisis statistik dengan satu tujuan utama, yaitu menguji hipotesis yang telah diajukan oleh peneliti. Lanjut, yaitu alur kerja penelitian kuantitatif. Nah, satu hal yang paling khas dari penelitian kuantitatif adalah prosesnya yang bersifat linear. Langkah-langkahnya sangat jelas dan ringit, semua diawali dari penemuan masalah nyata di lapangan, melalui studi pendahuluan, bukan sekedar asumsi di belakang meja. Nah, setelah rumusan masalah ditetapkan, peneliti wajib mengkaji referensi teori, mutakhir, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan pembanding. Jawaban teoritis yang belum dibuktikan secara faktual inilah yang kita sebut hipotesis. Nah, langkah penyusunan hipotesis ini disebut aspek logika yang nantinya akan dibuktikan secara empiris melalui metodologi di lapangan. Selanjutnya, pembatas ruang dan waktu dan lokasi penelitian. Nah, bagian ini berfungsi memberikan batasan ruang dan waktu yang jelas terhadap objek penelitian kita. Syarat penulisannya harus spesifik, menyebutkan nama instansi, logis berdasarkan masalah di lapangan, serta transparan bagi garis waktu riset. Contohnya yaitu kami penelitian kelompok misalnya dirancang untuk dilaksanakan di SDN Negeri 1 Toli. Jalan Sultan Hasanuddin nomor 10. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada data studi pendahuluan yang menunjukkan adanya kesenjangan pada hasil capaian efektif siswa peneliti. Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan terhitung dari Januari hingga April 2026. Nah, ini mencakup penyusunan instrumen hingga analisis akhir. Selanjutnya, ruang lingkup data, yaitu populasi dan teknik sampling. Dalam penelitian kuantitatif, kita mengenal populasi, yaitu seluruh wilayah generalisasi objek yang memiliki karakteristik tertentu. Ketika populasi terlalu luas, peneliti mengambil sampel, yaitu sebagian dari jumlah dan karakteristik populasi tersebut. Nah, syarat mutlak penulisan di bagian ini adalah sampel harus representatif atau benar-benar mewakili agar kesimpulan kita bisa digeneralisasikan secara objektif. Contohnya, penerapannya yaitu populasi penelitian kami adalah seluruh siswa kelas 5 SD negeri se-Kecamatan Baulan yang berjumlah 500 orang dengan menggunakan teknik sampel random sampling dan menetapkan taraf signifikansi atau tingkat kesalahan sebesar 5%. Diperoleh jumlah sampel yang presisi sebanyak 150 orang. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian, validitas dan reliabilitas. Sebelum instrumen disebarkan secara luas kepada 150 sampel siswa, ada satu kewajiban metodologis yang tidak boleh dilewati, yaitu uji coba instrumen. Nah, kita harus memastikan alat ukur kita sahih dan konsisten. Untuk itu, item-item pertanyaan akan diuji kebahasaannya menggunakan uji validalitas dengan rumus korelasi product moment. Sementara keejekannya diuji dengan uji reliabilitas memakai rumus Cronbach-Alpha. Aturannya baku.
aturan bakunya, instrumen penelitian dinyatakan layak dan reliable apabila nilai log koefisien alfa yang diperoleh lebih besar dari 0,60. Jika syarat ini lolos, barulah data lapangan bisa kita percaya. Selanjutnya yaitu ragam uji prasyarat analisis. Bagian 1. Nah, urgensi uji prasyarat sebelum uji hipotesis yaitu ada 1. Uji normalitas. Mengukur sebaran data normal atau simetris. Kriteria Lilliefors atau Kolmogorov-Smirnov. Data normal jika signifikan lebih dari 0,05. Yang kedua yaitu uji homogenitas, mengukur kesamaan variasi populasi. Nah, ini penting untuk ANOVA atau uji T, homogen jika signifikan lebih dari 0,05. Nah, selanjutnya yaitu ragam uji prasyarat analisis bagian 2. Terdapat 4 asumsi klasik untuk regresi. Yang pertama yaitu uji linearitas. Hubungan variabel independen dan dependen harus garis lurus. Signifikan definition from linearity lebih dari 0,05. Yang kedua, uji autokorelasi. Tidak ada korelasi error periode T dengan T minus 1. Syarat data time series detektif via durbin Watson. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas, yaitu varians residual harus tetap atau sama. Deteksi via uji Glasser atau grafik scatter plot. Yang keempat yaitu uji multikolinearitas. Tidak boleh ada korelasi tinggi antara variabel bebas. Toleransi lebih dari 0,10 dan VEF kurang dari 10,00. Selanjutnya yaitu logika pembuktian atau dasar-dasar teknik analisis data. Nah, rangkaian uji prasyarat yang rumit tadi dilakukan demi mendukung ketepatan teknik analisis data. Nah, disinilah dapur utama penelitian kuantitatif. Seluruh data angka diolah secara komputerisasi dengan statistik inferensial untuk melihat seberapa besar derajat pengaruh atau hubungan sebab akibat antar variabel. Output dari analisis statistik inilah yang nantinya menjadi dasar keputusan mutlak. Apakah hipotesis 0 atau H0, penelitian kita ditolak atau diterima, kesimpulan akhir dari keputusan nantinya. Selanjutnya yaitu uji komparatif parametrik, uji T. Nah, ini digunakan jika data berdistribusi normal. Terdapat 2 ragam utama. Yang pertama, independent sample t-test, membandingkan rata-rata atau mean 2 kelompok yang tidak berhubungan, contoh kelas eksperimen versus kelas kontrol. Yang kedua, pair sample t-test, membandingkan rata-rata 2 kelompok data yang saling berpasangan dari subjek yang sama, contoh nilai pre-test versus post-test. Selanjutnya yaitu solusi data tidak normal atau uji non-parametrik. Digunakan jika data tidak normal atau berskala nominal atau ordinal. Terdapat 2 ragam alternatif. Yang pertama, uji Mann-Whitney. Alternatif dari independent t-test komparatif 2 sampel bebas. Yang kedua, uji Wilcoxon. Alternatif dari paired t-test komparatif 2 sampel berpasangan atau related. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pendekatan kuantitatif. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.